Shalom saudara-saudara. Hari ini adalah hari Selasa dalam pekan biasa ke-23. Perjalanan siarah kami transit di Istanbul setelah 12 jam perjalanan dari Jakarta. Kami akan transit di sini selama 3 jam lalu kemudian melanjutkan ke Roma. Nah, saudara-saudara terkasih, beberapa tahun yang lalu saya ingat ada seorang ibu sederhana dari Flores yang berangkat siarah ke Eropa. Dia tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, apalagi bahasa Turki. Sewaktu dia transit di bandara Istanbul yang sangat besar ini, ia panik karena tidak tahu jalan ke gate untuk penerbangan berikutnya ke Roma. Dengan hati cemas, ibu itu duduk sebentar, lalu merogoh tasnya dan mengambil rosario. Ia mulai berdoa dengan sederhana. Nah, tak lama kemudian, seorang petugas bandara memperhatikannya. Ternyata petugas itu pernah bekerja dengan komunitas migran dan bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Petugas itu lalu menolong ibu tersebut sampai ke gate yang benar. Dan sesudah itu ibu itu memberikan kesaksian, kalau saya terus panik, saya pasti tersesat. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan mengutus orang yang menolong. Saudara, kisah sederhana ini tapi sungguh nyata. Doa di tengah kepanikan membuatnya menemukan kembali arah yang benar. Nah, kepenuhan dalam Kristus yang dikatakan dalam bacaan pertama pada umat di Kolose, yang dinyatakan oleh Paulus kepada umat di Kolose, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, maka hiduplah berakar di dalam Dia. Baptis telah menjadikan kita bagian dari hidup baru. Utang dosa kita sudah dihapus dan kuasa kegelapan telah dikalahkan, dan kita sudah ikut serta dalam pawai kemenangan Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Kita bukan orang yang masih mencari-cari keselamatan, melainkan orang yang sudah hidup dalam keselamatan. Hidup Kristen bukan perjalanan menuju kemenangan, tetapi perjalanan dari kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Namun kepenuhan itu perlu dijaga dan dipelihara. Nah, bagaimana cara menjaganya? Injil Lukas memberi kita jawaban, yaitu dengan doa. Yesus sendiri sebelum memilih 12 muridnya, 12 rasul, pergi ke bukit dan berdoa semalam-malaman, dikatakan di dalam Injil. Dari doa, saudara-saudara, lahir keputusan besar. Dari doa, lahir kekuatan untuk menjalankan perutusan. Dari doa, saudara-saudara, lahir keberanian untuk menghadapi penderitaan dan salib. Saya ingat Paus Fransiskus pernah berkata, doa membuka pintu kepada Allah. Bahkan ketika hati kita tertutup, doa menghangatkan hati kita. Itu dalam audiensi umum 25 Juni 2014 yang dia katakan. Itulah yang dialami ibu pesiarah tadi yang dari Flores. Ketika ia berdoa dengan rosario di bandara Istanbul yang besar itu, pintu pertolongan Tuhan terbuka. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan untuk kehidupan kita? Bagi kehidupan keluarga, doa bersama di rumah menghadirkan kepenuhan Kristus. Doa sederhana di meja makan atau sebelum tidur bisa menjadi kekuatan untuk saling mengampuni dan bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup. Bagi pelajar dan kaum muda, doa membantu mengambil keputusanmu yang benar. Seperti Yesus yang berdoa sebelum memilih para murid, doa menolong kita menemukan arah hidup. Untuk Anda, bagi para pekerja dan orang tua, doa menolong kita melihat bahwa kerja dan tanggung jawab bukan sekedar beban, tetapi kesempatan ikut serta dalam pawai kemenangan Kristus. Seperti ibu pesiarah tadi, doa mengubah kepanikan menjadi ketenangan, kebingungan menjadi tuntunan, dan rasa tersesat menjadi pengalaman akan kasih Allah yang menolong. Saudara-saudari, kota Istanbul sendiri adalah simbol iman yang bertahan di tengah sejarah panjang pertemuan dan ketegangan. Dahulu, Hagia Sophia berdiri sebagai basilika megah, tempat Kristus dipuji. Kini kota ini menjadi titik perjumpaan timur dan barat, Islam dan Kristen, modernitas dan tradisi.
Paus Fransiskus pernah menulis dalam Evangelii Gaudium nomor 170, hidup adalah sebuah perjalanan siarah dan manusia adalah seorang pesiarah yang menempuh jalan menuju tujuan yang diinginkan, sebuah perjumpaan dengan Allah. Maka transit di Istanbul ini bisa menjadi lambang. Hidup kita pun hanyalah transit, sebuah perjalanan siarah menuju rumah Bapa. Maka marilah kita belajar dari bacaan hari ini dan dari pengalaman seorang peziarah sederhana. Berakar dalam Kristus karena di dalam Dialah keselamatan kita sudah nyata. Dikuatkan dalam doa karena doa adalah napas yang membuka pintu bagi karya Allah. Menjalani hidup sebagai peziarah karena dunia ini hanyalah transit menuju rumah Bapa. Saudara, semoga doa menjadi rosario yang selalu kita genggam dalam perjalanan hidup, sehingga setiap langkah kita, bahkan dalam transit yang membingungkan sekalipun, tetap berada dalam pawai kemenangan Kristus. Dari Istanbul, Turki, semoga Tuhan memberkati kita semua, dan mohon doa untuk perjalanan rombongan kami bisa tiba selamat menjalankan ziarah pintu suci di Roma. Tuhan memberkati. Amin.